Berikutnya adalah kelahiran yang prematur. Ini sudah ada banyak laporan ya dari beberapa negara bahkan. Jadi salah satu dampak dari COVID-19 ini salah satunya kalau ada ibu hamil kemudian kena COVID, ini bisa lahir prematur. Lahir prematur karena mungkin juga ibu hamilnya jadi panas, demam, kemudian mual, muntah, batuk. Ya batuk itu kan juga ngeden-ngeden ya, mengejan ya. Itu ini risiko-risiko kalau seandainya hamil kena pneumonia, kena COVID ini kan berat. Oleh karena itu lebih baik dicegah untuk tidak hamil dulu. Ya. Risiko kehamilan prematur ini memang banyak. Kalau kita lihat prematur itu kan lahir sebelum 37 minggu, 36 minggu, ada yang 30 minggu sudah lahir. Kalau risiko yang paling mengerikan memang ini beberapa informasi menyampaikan pada kita ini bahwa lahir prematur itu berbahaya. Iya, karena jangka pendek dia juga mengancam bisa meninggal bayinya. Ya. Kemudian jangka panjangnya bisa cacat. Kemudian juga perawatannya di jangka pendek ini juga melelahkan dan mahal. Jangka panjangnya juga bisa melelahkan juga. Karena apa? Kalau kita lihat jangka pendek ini ya, kita bicara kalau misalkan kita itu sekarang terus hamil, terus nanti ada COVID, kita kena infeksi, terus demam, terus lahir sebelum waktunya. Maka risiko lahir sebelum waktunya itu, bayi yang lahir sebelum waktunya itu memang prematur ini suhu tubuhnya belum bisa mengatur diri sendiri. Sehingga bayi yang prematur suhu tubuhnya harus dikendalikan. Makanya dimasukkan yang namanya inkubator. Kemudian paru-parunya itu belum matang, belum selesai membentuk paru-paru. Masih kekurangan zat namanya surfaktan. Sehingga paru-paru yang belum matang itu harus dirawat di inkubator, kasih surfaktan, dikasih obat-obat ada namanya kortikosteroid dan sebagainya. Nah, ini dalam rangka untuk mematangkan paru-paru. Napasnya belum berfungsi. Ya, dirawat dengan biaya yang tidak murah. Jantung, ada bayi yang jantungnya itu sekatnya itu belum menutup sehingga masih bocor antara sekat kanan sekat kiri. Ada atrium septal defect namanya. Yang ini kemudian bayinya kalau nangis biru. Nah ini juga karena jantung ada yang belum sempurna. Ya. Kemudian juga sering menjadi darahnya, sel-sel darah merahnya pecah di dalam tubuhnya bayi yang prematur ini. Sehingga akhirnya anemi dia. Dan kuning, sehingga bayi yang prematur itu cenderung terjadi ikterik atau kuning. Dan kemudian juga akhirnya bisa kejang. Ya. Ini dampak-dampak jangka pendek ini bisa kuning, kejang, bisa mudah terjadi perdarahan otak. Ya, bayi yang lahir sebelum waktunya itu. Pencernakannya juga belum sempurna. Jadi mudah terjadi NEC itu, NEC itu necrotic enterocolitic ya. Jadi terjadi saluran pencernakannya itu mati itu, pembuluh darahnya belum sempurna, kemudian kemasukan susu harus bergerak ternyata kemudian bisa terjadi kematian salah satu bagian dari usus itu. Sehingga terjadi nekrotik ya di saluran pencernakan. Ini yang sering menimbulkan kematian juga. Makanya orang-orang dulu itu sering ngasih makan bayi pada lahir langsung dikasih makan, ini kan berbahaya karena bisa menimbulkan nekrotik enterokolitik. Jadi ususnya terjadi nekrotik, mati, membusuk ususnya. Ya. Nah, berikutnya juga metabolisme tubuh sendiri juga belum bagus prematur itu. Sehingga banyak bayi yang belum bisa mengatur kadar gula darah tubuhnya sendiri. Sehingga suatu saat dia hipoglikemi, pingsan dan sebagainya. Karena memang metabolisme belum bagus. Nah juga yang lagi-lagi yang lebih penting adalah imunitasnya belum bagus, daya tahan tubuhnya belum baik. Sehingga kena apa sedikit sakit, Gitu. Nah kalau kena COVID kan juga berbahaya juga ya. Jadi, nah oleh karena itu kita cegah jangan sampai kita hamil, kemudian jangan sampai kita ini lahir prematur gitu ya. Jadi ini yang terakhir, dampak dari lahir prematur itu sebetulnya ada jangka panjangnya. Jadi jangka panjangnya itu ada bisa gangguan otak, kemudian bisa gangguan otot, kemudian tonus ototnya terganggu sehingga geraknya terganggu, yang sering kita kenal dengan CP atau cerebral palsy. Ini kan gangguan yang sangat menyiksa karena mungkin jadi difabel.
tidak bisa jalan atau tidak bisa makan atau harus pakai kursi roda atau apa dan seterusnya. Kemudian juga gangguan belajar karena dia tidak, otaknya belum berkembang dengan baik, konsentrasi mungkin belum tentu bagus. Sehingga jangan kaget kalau kita punya anak prematur, kemudian setelah besar, oh kok terjadi, kok beda, ada gangguan belajar itu, konsentrasinya terganggu. Juga ada yang organ telinganya ini terjadi gangguan ya, sehingga akhirnya pendengarannya beda. Kemudian ada juga penglihatan ya, penglihatan ada yang terganggu ya. Saya punya pengalaman pribadi nih karena anak saya ada yang prematur, ternyata penglihatannya terganggu, penglihatannya agak juling-juling sedikit gitu ya. Ini karena prematuritas juga ya. Kemudian gangguan-gangguan yang lain seperti katakanlah gangguan gigi itu juga terjadi gangguan gigi, kemudian terjadi gangguan ya kalau otak jelas ya, itu nomor 5 itu sebenarnya gangguan otak itu ya. Gangguan otak itu jelas, pertumbuhan otak itu memang bisa terganggu, saraf dan otak. Kemudian gangguan gigi juga bisa terganggu. Kemudian perilaku psikososialnya juga akhirnya terganggu karena ada gangguan psikologisnya ya. Dan juga masalah-masalah kesehatan lainnya yang sifatnya kronis. Kronis itu artinya menaun itu ya, artinya terus-menerus di bawah. Kalau akut itu hanya sekarang saja, ya, yang sekarang. Tapi kalau kronis yang bertahun-tahun ada. Nah itulah Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya sekali lagi mengingatkan, jangan ada kehamilan yang tidak terencana. Jangan hamil kalau tidak penting-penting amat, ya. Dan di masa pandemi ini lebih bijak kalau seandainya kita tunda dulu kehamilannya. Insya Allah nanti kalau pandemi sudah berlalu, masih bisa merencanakan untuk kehamilan yang lebih sehat, dan tentu kita ingin anak-anak kita juga anak-anak yang sehat, yang cerdas, dan keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia, sejahtera, dan berkualitas. Terima kasih, semoga semuanya sehat di masa pandemi ini dan tetap jaga physical distancing dan juga jaga kebersihan dan juga jaga nutrisi atau makanan yang sehat agar stamina kita menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.